Halo, Halo. ketemu lagi di Ruang Ngobrol. Ini adalah konten yang menyambut 40 tahun dari Bukan, kita nggak punya kaosnya, kita nggak ada action figurnya. Ucu KG series yang dimulai dari Gavan. Atau kita nyebutnya Gaban lah ya. Orang Indonesia. Ya, Dono aja pernah jadi Gaban. Gaban. Ya, gitu. Jadi ini buatku ini sangat apa ya, Riz? Bukan sentimen, ya personal banget sih ya, bahwa aku kecil aku bener-bener nyewa kaset Betamax atau Betamax kalau nggak salah. Namanya itu Betamax karena dulu belum ada VCD ya gitu. Jadi namanya itu kaset itu bener-bener ngikutin Gaban sampai tamat. Ya, Gaban. Ya, Gaban. Kita nyebutnya Gaban karena kan orang Jepangnya bilang Giaban gitu kan. Jadi kita juga ngikutnya Gaban, ternyata ejaannya Gavan. Oh gitu. Dan ya, emang beneran fenomena banget Mas ya. fenomena Bahkan banget. Dono pun itu iya. segede Gaban. Ya, betul. Nah, padahal gak gede. enggak, ngomong-ngomong segede Gaban, ini lompat sedikit teman-teman, maaf gitu. Karena itu sebenarnya itu pernah ada di internet, Riz. Jadi di Jakarta atau di Tangerang atau di Jabodetabek mana lah, itu tuh ternyata benar-benar ada di taman, apa ini di Dufan ya atau Ancol gitu aku nggak tahu, tapi ada patung Gaban. Oh. Jadi memang gede. Oh, Jadi itu istilahnya. Aku pernah baca ini artikelnya di internet gitu. Jadi segede apa? Segede Gaban karena merujuk ke situ gitu. Dan ini juga membuktikan bahwa zaman dulu, tahun-tahun 90-an awal ya. 90-an awal, saya masih umur 1 2 3 tahun itu. Iya. Itu emang pop culture tokusatsu itu masuk di kita dengan nggak cuma dari TV ya, dari VHS dan sebagainya, itu memang benar-benar diterima banget sama anak-anak. Wah, gila itu, gila banget. Aku ingat Winspector tuh datang ke Indonesia. Iya, show kan di Indosiar tuh. Waktu itu ada tayangannya lah. Winspector Gitu. sama RX ya? Aku lupa kalau RX, tapi yang jelas jauh sebelum itu ada Google Five. Oh, malah ada Google Itu Five. di Istora Senayan, Riz. Aku nangis karena nggak bisa dapet tiketnya kan. Karena aku di Kalimantan kan. Iya. Jadi gimana caranya Dan gitu? emang ya naturnya tokusatsu itu kan salah satunya live show ya. Ya, pertunjukan panggung, betul. Kita dulu bisa dapat. Ya. Ya, saya juga nggak ngerti ya, karena kan umurnya nggak nyampe. Ya, belum bisa menikmati. Belum bisa menikmati kan, itu kan masa-masa aku masih kecil banget ya. Iya. Cuman tahu aja. Oke, balik ke Gavan. Gavan. Di Jepang sendiri, Uchu Keiji Gavan atau Space Sheriff Gavan ini menjadi fenomena karena pada saat itu kita pernah bahas di, kalau nggak salah, konten Super One atau Z-Cross pada saat itu. Toei itu lagi eksperimen franchise baru yaitu Uchu Keiji ini karena Kamen Rider-nya juga semakin declining kan, secara rating segala macam itu kan declining, akhirnya dikemaslah hal baru yang ini menggabungkan 3 unsur menurutku ya. Akan kujelaskan di sini 3 unsur, yaitu Kamen Rider, Super Sentai, dan Ultraman. Kenapa ada 3 unsur ini? Kamen Rider-nya jelas Henshin Heroes, ya kan, seukuran manusia. Super Sentai-nya mereka tuh punya armada tempur. Dalam hal ini Gavan itu Dorugiran, naga yang ada pesawatnya itu. Nanti di kalau kita sequelnya juga Sarifan juga ada semacam itu. Nah, itu kan kayak Super Sentai yang punya vehicle gedenya gitu kan. Nah, kenapa Ultraman? Karena terkadang musuh-musuhnya Space Sheriff ini juga berukuran raksasa gitu. Yang untuk dikalahkan sama kendaraan-kendaraan Dorugiran itu. Jadi memang ini unsur yang luar biasa sekali. Visual efeknya juga gila Zaman banget. Zaman itu ya. gila banget, dan adegan pertarungannya lompat dimensi, terus kemudian ngakalin, kalau secara teknis ngakalin kamera supaya siang jadi malam. Ruang kita di Indonesia kita nyebutnya ruang hampa magu ya. Bahasa Jepangnya apa ya? Ruang hampa magu itu pada saat si Magu musuhnya, kalau nggak salah namanya Magu, kalau Sarifan kan mau Saiko be. Oh, yang itu Kan jadi malam tuh, kayak dibalik gitu buminya, terus gunung pecah segala macam, kan jadi malam tuh. Nah, kami dulu waktu kecil nyebutnya ruang hampa Magu gitu. Jadi memang terjemahannya dulu teksnya tuh gitu dulu. Teksnya tuh gitu. Jadi memang itu kan ngakalin kamera ya. Terus kemudian pada zaman itu mereka pakai lightsaber niru Star Wars kan gitu. Jadi memang, dan lightsaber-nya kan bukan visual effect, bukan hanya visual effect, tapi pedang dinyalain beneran. Kayak ya mungkin kayak lampu neon gitu. Iya, Iya, mirip lampu neon sih. Iya, gitu. Dan itu
bagus banget. Bagus banget. Oh, itu emis banget. Zaman kecil ngelihat itu. Aku rasa di Jepang juga seperti itu gitu. Makanya suksesnya juga luar biasa. Luar biasa. Banget. Uchukaiji series itu. Openingnya juga bagus banget lagunya. Gitu. Aku yang sangat bikin aku teringat tuh Henshin-nya. Iya, itu gila banget Henshin-nya. 0,0 ada penjelasannya. Mereka Henshin terus bagaimana cara siapa namanya Kejoba Gavan tuh namanya Ichijuretsu. Bagaimana Ichijuretsu berubah menjadi Gavan? Dia melakukan pose sepersekian detik, terus kemudian dari markas mengeluarkan partikel. Dulu belum dikenal nanoteknologi ya. Partikel-partikelnya terus kemudian berubah wujud gitu. Dan dia kan Uchukeiji itu kan bisa berubah jadi bola kan. Bola terus terbang kemana, menyambar musuhnya, terus kemudian di tempat lain jadi Uchukeiji gitu. Jadi secara konsep Uchukeiji itu matang banget. Jadi dia benar-benar dipikir sampai bagaimana Henshin-nya, bagaimana terus sampai ada ruang hamba magunya. Bajunya kelap-kelip lampu, iya, metal. Kamen Rider mana tuh nggak ada apa-apanya itu. Kan yang bikin amazed dari kostumnya Gavan itu kan dia metalik banget ya. Pada saat robot lah. Robot. Pada saat itu kita melihat Super Sentai itu kaos. Ya, kain. Betul. Kita ngelihat Kamen Rider itu busa banget kan. Nah, kemudian kita bisa ngelihat Gavan itu busa. Tapi dengan plating yang segitunya. Iya, betul. Beneran gila. Dan lah. Semuanya tuh kayaknya dibikin dengan sangat-sangat sengaja untuk bikin agar penonton itu terpesona. Iya. Karena betul. Udah gini mengkilap, pedangnya juga ngilap. Iya, betul. Bisa dinyalain gitu kan. Pokoknya Gavan itu penuh dengan silau. Jadi pada saat itu proses produksinya untuk bisa tayang seminggu sekali itu gila-gilaan, Riz. Iyalah, otomatis. Itu nggak istirahat itu krunya dan karena pemainnya. Memang kalau ditonton dengan sudut pandang zaman itu ya, memang kualitas produksinya Gavan itu agak nggak masuk akal. Nggak masuk akal sih untuk memang. Sebuah serial tokusatsu mingguan. Iya, mungkin ada yang belum nonton juga, yang nonton konten ini bisa dicek di YouTube-nya Toei. Ada juga 1, 2 episode 1 dan 2-nya. 3 enggak. 1 dan 2-nya Gavan, Sarifan sama Shider. Itu ada juga. Ya itu 3 Uchukeiji itu trilogi, itu trio Gavan, Uchukeiji. Tapi Sarifan dan nyambung semua. Ya, nyambung semua. Tapi maaf ya teman-teman, kalau Gavan sama Sarifan nanti kita akan membahas dengan berapi-api. Tapi khusus untuk Shider nanti mungkin akan ada pembahasan yang sebenarnya kita tuh nggak pengen bahas. Tapi kalau nggak bahas nggak lengkap. Betul sekali gitu. Dan balik ke Gavan lagi. Yes. Belok terus itu tadi. Betul. Monster-monsternya di Gavan itu juga bagus-bagus. Ya, ini kan oke lah, Ultraman itu makhluk ekstraterestrial. Oke lah gitu. Tapi setelah Ultraman ada di bumi, hubungannya ekstraterestrial itu hanya sebatas dengan Ultra Brother atau monster-monster yang memang datang dari luar angkasa kan. Udah selesai. Tapi kalau Uchukeiji ini memang seakan-akan memang di luar angkasa tuh ada federasinya. Yaitu Uchukeiji itu juga polisinya luar angkasa, di luar angkasa itu juga ada bandit-bandit luar angkasa. Jadi memang hidup. Kan itu nyambungin elemen-elemen Star Wars, Star Trek juga. Ya, betul. Kapalnya itu kan rada-rada Star Trek ya. Iya nggak sih? Iya sih. Bukan Star Wars ya. Kalau Star Wars kan pedangnya. Apa sih, Enterprise ya? Iya. Kapalnya rada-rada Star Trek kan. Bulat. Iya. Piringan. Iya. Betul. Makanya itu bener-bener dia itu bener-bener ini seri yang nyomot berbagai macam seri. Iya. Tapi ramuannya jadi. Iya, ini works banget. Ini bukan plagiat, ini benar-benar terinspirasi. Dan gak ada masalah gitu, karena ya kalau misalnya ada pedang nyala, mau dibilang lightsaber ya bisa, tapi nggak harus Star Wars gitu loh, nggak ambil. Karena pedangnya juga kan naturnya beda. Beda. Dan kalian kalau notice itu kan sebelum diginiin itu kan ketok pipi. Ya, pipi. Sebetulnya pipi, nanti begitu dinyalain itu ganti pedang. Dan kalau nonton Blu-ray atau bahkan DVD-nya aja, versi DVD-nya apalagi Blu-ray ya, itu pada saat berantem, jadi biasanya khasnya Uchukeiji ini pertarungan terakhirnya tuh di ruangan studio yang bawahnya ada asapnya, Riz. Itu di mana pedangnya tuh bisa nyala. Iya. Gitu. Kenapa? Karena pedangnya itu ada kabelnya, dan kabelnya tuh nggak kelihatan kalau di asap.
Iya. Gitu. Jadi secara teknis sih kayak gitu. Mereka segitunya loh buat ngakali biar presentasinya bagus. Iya. Nah, kalau di DVD kan kelihatan, kalau di Blu-ray apalagi itu kan kelihatan ada kabelnya gitu. Jadi tapi kan mereka maksudku gini Mas, seniat itu ya, bikin presentasi yang nggak seadanya. betul. Nah kalau kita nonton Kamen Rider, ya ngakalin sih ngakalin tapi nggak gitunya kan kali. kabelnya kelihatan Mas. Ini di serial nggak lo? Betul. Kelihatan kabelnya. Bahkan di salah satu movie-nya Stronger itu tanduknya Stronger itu ada yang patah terus dipakai kawat. Oh, Ada kalau di pause. Beneran deh. Teman-teman silakan. Apa kok notice ya? Enggak. Aku nonton sih itu, aku nonton. Kelihatan banget itu. Maksudnya memang bener-bener apa ya? Gavan itu emang sukses for reason. Ya. Karena dibuat dengan sangat kita nggak usah ngomongin ceritanya ya. Ceritanya itu sebenarnya tipikal good versus evil. Yang menarik cerita itu nanti Sarifan menarik ceritanya. Tapi Gavan itu kita ngomonginnya beneran ini adalah pionir. Kalau mau ditarik lebih jauh dia adalah pionir Metal Heroes yang menjadi franchise baru Toei setelah Kamen Rider Deteriorate itu. Ya kayak gini, harus presentasinya harus seniat ini. Dan Metal Heroes harus diakui presentasinya niat semua. Betul Minimal banget. Kostumnya itu nggak seadanya. Tapi aku tetap nggak setuju kenapa Jiraiya masuk Metal Heroes. Tapi itu pembicaraan nanti. Karena mau dimasukin mana? Kan itu kayak ninja ya. Oke, itu nanti. Jiraiya bagus juga sih. Ya, one of a kind juga sih pada saat itu memang. Nah, kembali lagi ke Gavan, cerita biasa aja. Yang menarik adalah ini aktornya nih, Kenji Ohba. Kenji Ohba nih sebelum di Gavan harusnya yang nonton Tokusatsu juga pernah ngelihat karena dia menjadi Denzi Blue kalau nggak salah. Terus ada lagi tiga series dia. Aduh, aku lupa. 3 series Sentai. Iya. Aku juga lupa semua. Aku nggak tahu dia main di Go Ranger nggak ya? Kalau Kazama Jiro jelas main di Go Ranger gitu. Tapi kalau si Kenji Ohba nih aku lupa Sentai-nya. Pokoknya ada 3 Tapi yang jelas dia kan orang JAC ya, Japan Action Club gitu. Artinya dia juga seorang stuntman yang memang melakukan adegan-adegan berbahaya action pada saat belum berubah menjadi Gavan. Nah, setelah insiden tahun 1971-nya si Hiroshi Fujioka Kamen Rider gitu. Ichigo gitu. Memang itu menjadi PR besar bagi Toei dan rumah produksi lainnya di Jepang bahwa jangan sampai tokoh utama, karakter utama, pemeran utama jadi shoot aktor. Meskipun bisa. Tapi kalau cedera kan bahaya lagi gitu loh. Nah, tapi sebagai orang Japan Action Club yang artinya merupakan stuntman profesional, koreografer profesional, Kenji Ohba itu juga sempat kalau nggak salah juga memang pakai suitnya juga meskipun nggak semua adegan. Karena memang ya harus begitu kan gitu. Tapi nggak tahu, ini mungkin teman-teman yang memang lebih tahu nanti bisa komen di kolom komentar apakah ini atau benar atau enggak. Karena alhamdulillahnya saya pernah ketemu langsung dengan Kenji Ohba dan Hiroshi Watari sebagai Sarifan di Comic Con 2016. Hiroshi Watari itu bercerita teknis syutingnya seperti apa. Nantilah di pembahasan Sarifan akan kubuka ceritanya Hiroshi Watari itu seperti apa gitu. Karena pada saat itu Kenji Ohba datang, emang orangnya udah tua ya dan kondisinya lagi sakit. Jadi Hiroshi Watari nyanyi diajak nyanyi naik panggung segala macam itu dia diem aja sambil ya gerakan biasa karena emang lagi sakit gitu sih. Tapi maksudnya Kenji Ohba sama Hiroshi Watari itu kalau kita mau membandingkan itu kan agak mirip-mirip sama Hiroshi Fujioka ya. Iya betul. Meskipun sudah tua masih energik, fit. Iya, masih fit. Jadi kalau nanti kalian pernah nonton Gavan the movie yang kemudian ada Tepji itu kan juga si Kenji Ohba masih lincah. Segarang itu juga. Masih segarang itu. Jadi memang itu salah satu yang bikin aksi di Gavan itu menarik. Jadi masuk akal. Kenapa nggak cuma Gavan, Sarifan juga? Iya, kenapa kita ngelihat Gavan, Sarifan bergulung, lompat ke sana kemari karena sebelum berubah pun mereka juga melakukan hal itu gitu. Dan yang berbeda dari seri Kamen Rider adalah mereka emang ya Kamen Rider itu kan orang biasa yang dipaksa jadi Kamen Rider. Makanya sampai titik tertentu gelutnya ngaco. Iya kan? Betul, kecuali si Super One. Oke, Kazuya, betul. Karena bela diri. Iya. Nah, si Gavan
Retsu itu, ya, ya dia polisi. Ya, memang dia polisi di luar angkasa sana. Jadi emang agak believable, lebih believable. Kalau memang sehebat itu ya karena memang tugasnya itu, gitu. Makanya itu, maksudnya bener-bener Gavan itu boleh dibilang bapak Metal Heroes, dan ya mungkin juga Metal Heroes paling laku juga, nggak tahu juga ya kalau masalah paling laku atau enggak. Cuman kita di sini yang jelas posisinya Gavan itu kan sama seperti Kamen Rider ya. Sama Michigo. Ya, jadi ya mau gimana pun ada Kamen Rider pertama ini benar-benar Ultraman pertama itu juga benar-benar nggak bisa diapa-apain kan. Nah, jadi keinget aku, kamu tadi udah ngobrolin soal mereka mempolisi luar angkasa kan, Space Sheriff. Posisinya mereka bisa disamakan dengan versi manusia, versi orangnya dari Ultraman. Ultraman kan Ultra Garrison ya, maksudnya penjaga alam semesta, polisinya alam semesta. Tapi kalau ini emang orang gitu, kalau Ultraman kan bukan orang gitu. Jadi dunianya menarik, yang sayangnya kemudian nggak dikulik lebih jauh. Tapi kemudian dikulik sih, coba diremajakan. Tapi itu omongan untuk konten lain. Ya, gitu sih. Apalagi ya kalau soal Gavan banyak. Kalau soal desain mungkin relatif ya. Aku sih senang-senang aja. Aku juga senang. Simple, elegan. Motornya juga. Enggak, kalau aku motornya enggak. Enggak lucu. Lucu, tapi maksudku untuk zaman itu kan agak-agak apa ya? Maksudnya enggak masuk. Iya, maksudnya enggak masuk. Ada yang enggak masuk, ada yang unik juga kayak motornya kalau kamu ingat si Kikaider, tapi kan jatuhnya aneh. Iya. Side machine kalau nggak salah yang kuning itu jatuhnya aneh. Tapi kalau Saibariannya si Gaban ini masih masuk. Cuman aku nggak senang aja. Aku juga nggak senang. Aku lebih senang moto Saiyannya Sarifan memang. Iya, itu lebih bagus. Lebih bagus. Lebih goblok lagi yang itu Big Crosser tuh. Aduh, gitu ya. Yang diangkat ya. Oke, gitu. Oke, itu aja kali ya. Oke, itu aja sih soal Gavan. Ya apa ya? Kalian juga boleh berkomentar lah di kolom komentar. Abis setelah ini mungkin kita akan bahas soal jelas Sarifan ya. Terus Metal Heroes ya, Metal Heroes nanti nggak semua dibahas, yang kita suka-suka aja. Iya sih, ya Dimension iya, tapi yang jelas yang jelas Winspector dibahas sama Jiraya. Iya, karena dia punya kaosnya kalau Winspector gitu. Tapi aku juga suka Winspector. Iya, bagus sih. Ada alasan kenapa Winspector tuh sebagus itu, Riz. Iya. Ada alasan. Nanti kita bahas. Dan obrolan soal Sarifan nanti juga akan kusampaikan apa yang aku dengar langsung dari Hiroshi Watari-san di Comic Con 2016 gitu. Menarik sih ceritanya gitu. Thank you teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye.